Tadi kita udah dengar sendiri bahwa Mbak Ana mengakui bahwa dirinya awam terhadap agama dan melihat Pak Yusuf Mansur ini adalah tokoh agama. Jadi percaya-percaya aja. Itu guys, kita tuh nggak bisa fanatik buta terhadap seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel YouTube Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Sahabatku semua, 1 bulan yang lalu ada berita yang cukup menghebohkan kita, berita yang mengemparkan kita, tentunya berita yang sangat tidak mengenakan teman-teman. Nah, berita ini dari channel YouTube Jia TV, yang mana berita ini teman-teman, di video ini sudah ditonton 911.000 lebih dengan judul heboh. Ana mengaku pernah jalani pernikahan tak lazim dengan Yusuf Mansur. Karena saya ada niatan pengen hijrah, kata beliau kalau mau saya ajarin itu nggak boleh berduaan. Jadi kalau berduaan itu haram, jadi harus halal dulu. Jadi di channel YouTube Jia TV ini teman-teman, Bu Ana ini mengaku dia ini ingin hijrah, ingin mengenal agama Islam. Nah, beliau ini dibimbing oleh Ustadz Yusuf Mansur. Tapi yang anehnya teman-teman, beliau ini dibimbing di kamar hotel berduaan. Nah, Ustadz Yusuf Mansur ini teman-teman, dia menyatakan kepada Bu Ana ini haram hukumnya jika berduaan di dalam kamar. Harus dihalalkan terlebih dahulu. Nah, disinilah mulai kejanggalan dari berita ini teman-teman. Pernikahan, yang saya kan nggak ngerti ya, saya kan awam agama, orang mau hijrah nggak ngerti Islam tapi lagi pengen bener gitu loh. Jadi ya saya pikir terus saya tahu beliau itu tokoh agama terkenal, jadi ya saya nurut aja gitu. Saya nggak tahu kalau itu benar atau salah, saya nggak ngerti. Tadi kita udah dengar sendiri bahwa Mbak Ana mengakui bahwa dirinya awam terhadap agama dan melihat Pak Yusuf Mansur ini adalah tokoh agama. Jadi percaya-percaya aja. Itu guys, kita tuh nggak bisa fanatik buta terhadap seseorang. Seorang wanita, seorang perempuan yang bernama Bu Ana ingin hijrah, ingin mengenal agama. Nah, yang anehnya teman-teman, Ustadz Yusuf Mansur ini membawa Bu Ana ini ke kamar hotel teman-teman, berduaan. Nah, Ustadz Yusuf Mansur tadi teman-teman dengan dalih haram jika berduaan di dalam kamar hotel, harus dihalalkan terlebih dahulu. Di sini anehnya teman-teman, poin anehnya adalah Ustadz Yusuf Mansur menikahi perempuan ini tanpa saksi, tanpa wali, tanpa penghulu. Enggak ada. Nggak ada saksi gitu? Nggak ada. Jadi ada apa? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Berarti tidak ada penghulu? Nggak ada. Wali nggak ada? Nggak ada. Di video ini teman-teman, saya tidak membenarkan berita ini teman-teman. Tapi saya ingin meluruskan pernyataan dari perempuan ini. Pernyataan dari Bu Ana ini. Pernyataannya tentang menikah tanpa ada saksi, tanpa ada penghulu, tanpa ada wali. Nah, apakah sah di dalam agama kita pernikahan yang seperti ini? Menjadi pertanyaan juga ya, kenapa Pak Yusuf Mansur sampai sekarang masih mendiamkan hal ini teman-teman ya. Tidak ada klarifikasi, karena ini sayang sekali menyangkut citra baik agama Islam. Pak Yusuf Mansur kan sebagian orang memandangnya sebagai ustadz teman-teman. Apalagi ini kasusnya wanita mau hijrah, pengakuannya begitu. Tetapi dinikahi dengan cara yang secara syariat agama harusnya ini tidak benar ya, karena tanpa wali, tanpa saksi di dalam kamar berduaan. Seperti apa yang dikatakan oleh Mas Dodi Sepredi tadi teman-teman. Harusnya Ustadz Yusuf Mansur memberikan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan oleh perempuan ini, oleh Bu Ana ini. Apakah betul pernah adanya kejadian seperti ini, menikahi wanita ini tanpa ada saksi, tanpa ada wali, tanpa ada penghulu. Nah, saya sangat berharap sekali Ustadz Yusuf Mansur untuk klarifikasi. Kalau benar, ya Anda harus bertanggung jawab. Tapi jika tidak, maka Anda pun juga harus membantahnya. Akan lebih baiknya jika Ustadz Yusuf Mansur membawa ini ke ranah hukum teman-teman. Nah teman-teman, ini ada pernyataan dari pengacaranya Bu Ana ini teman-teman. Nah, mari kita dengarkan terlebih dulu bagaimana pernyataan dari pengacara Bu Ana ini. Bu Ana sudah menuangkan dalam bentuk tulisan bahwa beliau berani bertanggung jawab bahwa ini terjadi. Oke, jadi pengacara ini teman-teman menyatakan bahwa Bu Ana ini bertanggung jawab atas apa yang disampaikannya di media sosial. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk meyakinkan itu juga Bu Ana berani mengangkat sumpah bahwa itu memang pernah terjadi. Terus kemudian Bu Ana ini ya sudah, karena sudah menikah, mereka mengatakan di dalam pernyataan itu pernah melakukan hubungan suami istri.
Astagfirullah. Jadi teman-teman, ini harus kita luruskan. Yang kita luruskan ini teman-teman, apakah boleh di dalam ajaran agama kita menikahi seorang perempuan tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa penghulu? Di dalam mazhab Imam Syafi'i, pernikahan itu yang pertama sekali teman-teman harus ada walinya, wali nikahnya. Yang kedua, harus ada saksi dan harus ada penghulu atau orang yang menikahkan teman-teman. Nah, jadi kasusnya di sini teman-teman, Bu Ana ini adalah seorang janda. Jadi, Ustadz Yusuf Mansur, menurut pengakuan Bu Ana ini teman-teman, dia menyatakan bahwa untuk menikahi seorang janda tidak perlu harus ada saksi, tidak perlu harus ada penghulu, dan tidak perlu harus ada wali. Langsung menikah berdua saja di kamar hotel teman-teman. Nah, ini parah teman-teman. Jika memang demikian faktanya teman-teman, seandainya betul-betul itu terjadi seperti apa pengakuan dari Bu Ana ini, maka ini tidaklah pernikahan yang sah, tapi ini adalah perzinahan, sahabatku semua. Na'udzubillah. Saya tidak bisa bayangkan jika seorang ustadz, yang mana kebanyakan orang menganggap Ustadz Yusuf Mansur ini adalah seorang ustadz, seorang ulama, melakukan hal yang sangat keji seperti ini teman-teman. Na'udzubillah. Saya tidak pernah bayangkan teman-teman. Setelah bercerai aku dibantu iya, tapi selama 2 tahun itu nggak ada. Aku nggak pernah dikasih uang. Hotel berapa kali aku yang bayar. Astagfirullahaladzim. Keceplos. Nggak, maksudnya artinya memang begitu keadaannya. Jadi baru setelah saya lepas, saya ada keberanian. Saya nggak ngerti apa sima orang Sunda bilang ada simaan jadi takut gitu loh. Begitu lepas aku berani, mulai rewel, baru kadang kalau dipaksa ngasih. Nah, menurut pengakuan Bu Ana ini teman-teman, selama pernikahan itu terjadi, selama 2 tahun loh teman-teman, tidak pernah diberi nafkah oleh Ustadz Yusuf Mansur. Tidak pernah diberi uang bulanan untuk nafkah kepada Bu Ana ini. Nah, kalau teman-teman simak videonya sampai selesai di channel YouTube Jia TV teman-teman, Ustadz Yusuf Mansur menghubungi Bu Ana ini jika hanya ingin melakukan hubungan suami istri saja di hotel teman-teman. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi teman-teman, menurut pengakuan Bu Ana ini, beberapa kali hotel pun dia yang membayarkan. Nah, kapan baru Ustadz Yusuf Mansur menyantuni Bu Ana ini ketika sudah terjadinya perceraian? Dan perceraian ini teman-teman terjadi melalui pesan singkat melalui BBM. Setelah terjadi perceraian, barulah Bu Ana ini diberikan nafkah. Loh, ini ada apa? Memang ada sebagian ulama yang memperbolehkan menikahi janda tanpa harus ada saksi, tanpa harus ada wali, yaitu Imam Daud Az-Zahiri. Yang mana teman-teman, menurut Imam Daud Az-Zahiri, menikahi seorang janda tidak perlu atau tidak wajib harus ada saksi, tidak wajib harus ada wali. Tapi teman-teman, Imam Daud Az-Zahiri mewajibkan harus adanya khutbah nikah. Jadi sebelum nikah itu teman-teman harus ada khutbah nikah. Wajib. Kalau tidak ada khutbah nikah, artinya pernikahan ini tidak sah. Yang kedua, Imam Daud Az-Zahiri juga mewajibkan harus ada walimah. Kalau istilah kita sekarang ini, walimah ini adalah pesta pernikahan. Harus diundang orang banyak. Harus diberitahukan kepada orang banyak. Dijamu, agar tidak ada fitnah. Orang-orang harus tahu bahwa janda ini sudah kita nikahi. Jadi sekali lagi teman-teman, saya disclaimer lagi bahwa di dalam video ini saya tidak membenarkan berita atau pengakuan dari Bu Ana ini teman-teman. Tapi saya hanya meluruskan bahwa pernikahan walaupun menikahi seorang janda itu tidak sah jika tidak ada wali, tidak ada saksi, apalagi tidak ada penghulu yang menikahkannya. Nah, menurut Imam Syafi'i. Nah, sedangkan menurut Imam Daud Az-Zahiri, walaupun tidak diwajibkan ada saksi, tidak ada wali, tapi harus ada khutbah nikah dan juga harus ada walimah. Wajib ini teman-teman. Nah, sekarang menurut pengakuan Bu Ana ini, Ustadz Yusuf Mansur menikahi perempuan ini atau Bu Ana ini tanpa ada saksi, tanpa ada wali, tanpa ada penghulu, berduaan saja di dalam kamar hotel. Tanpa ada khutbah nikah dan juga tidak ada walimah. Nah, ini perzinahan teman-teman. Jika benar terjadi seperti ini, maka di dalam video ini saya sangat berharap sekali Ustadz Yusuf Mansur untuk klarifikasi. Jika berita ini tidak benar, maka seharusnya Ustadz Yusuf Mansur menurut kami, dia harus membantah berita ini. Dan alangkah lebih baiknya jika Ustadz Yusuf Mansur membawa kasus ini ke ranah hukum teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra, Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.